saya sih sekolah itu perlu. Oh, oke. Sekolah perlu. Tapi praktek juga perlu. Makanya ya kerja juga perlu. Kita praktek itu kita mengerjain sesuatu itu dengan hal audio itu juga perlu. Tapi sekolah itu juga perlu. Apa yang kita lakukan itu semuanya ada teorinya gitu loh. Oke. Apa yang kita lakukan jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah, sampai itu akan fatal akibatnya. Fatal akibatnya pertama, kita akan rusak alat. Ya kan? Itu fatalnya kita akan rusak alat. Dan alat itu kan nggak murah. Pasti mahal. Mahal kan. Dan kita akan diketawain orang kan malu. Gitu kan. Jelas sih. Dan paling nggak kalau di sekolah itu kita tahu basicnya, dasarnya. Ya, teman-teman LPDK, jumpa lagi di channel ini. Kita akan ngobrol-ngobrol kali ini dengan Mas Kurnia. Oke, apa kabar Mas? Baik. Sekarang sibuk apa nih? Sibuk masih jadi sound engineer aja. Sound engineer gitu ya. Udah berapa tahun nih jadi sound engineer? Kalau jadi sound engineer, kalau berkecimpung di dunia audio sih udah dari tahun 2000. Oke. Namun secara profesionalnya sekitar baru sekitar 15 tahun lah. Oh, baru itu ya? Itu baru. Dan di tempat yang baru sekarang kerja ini 12 tahun. Oh, 12 tahun. Wah, betah ya orangnya jadi sound engineer. Harus dibetah-betahin ya. Iya. Soalnya memang yang paling utama kan itu ya, motivasi yang menggerakkan kita semua adalah kebutuhan. Ya kan, dimanapun kita bekerja, yang penting kita harus ingat kita butuh gitu. Iya, itu memang bakatku butuh kalau kata orang sebenarnya. Bercanda aja. Bercanda. Oke. Jadi sekarang sibuk, jadi udah cukup lama ya berperan sebagai sound engineer ya. Jadi sudah cukup sekarang, lama lah. Pakai sekarang di satu PH juga banyak kerjaannya lah ya. Ini lumayan seru lah kayaknya. Banyak cerita gitu. Nah, saya mau nanya nih, katanya kan kalau Mas Kurnia katanya udah berkecimpung di dunia audio dulu sebelumnya gitu, baru habis itu sekolah ya di LPDK gitu kan. Nah, terus ada beberapa orang yang gitu, yang sekolah dulu nih, baru habis itu mulai berkecimpung di audio. Ya, ada juga gitu. begitu. Nah, ada yang suka seperti itu. Nah, selaku orang yang awalnya otodidak nih, kemudian dapat teori. Nah, kira-kira kalau Mas Kurnia ngerasa ini pertanyaan paling mendasar gitu. Karena rata-rata teman saya waktu itu yang mau jadi sound engineer, yang mau jadi apa gitu, pada bilang kayaknya asik kan langsung main aja lah dulu gitu. Coba-coba aja dulu, salah-salah dulu nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kita tahu sendiri kok gitu. Sekolah mah kayaknya ya gitu aja gitu. Kalau menurut Mas Kurnia sendiri gimana nih rasanya? Kalau saya sih sekolah itu perlu. Oh, oke. Sekolah perlu. Tapi praktek juga perlu. Makanya ya kerja juga perlu. Kita praktek itu kita mengerjain sesuatu itu dengan hal audio itu juga perlu. Tapi sekolah itu juga perlu. Oke. Jadi kalau saya kan kasusnya udah mulai dulu nih kerjain praktek. Ya, saya udah kerja dulu nih. Gua kecemplung dulu nih, dijorokin dulu nih. Kan? Secara tidak sengaja dijorokin lah. Ceritanya saya dulu dijorokin secara tidak sengaja gitu. Akhirnya mencintai profesi ini sebagai sound engineer, mencintai, tapi saya nggak tahu gitu. Saya nggak taunya itu apa yang saya lakukan ini bener apa enggak. Apa yang saya lakukan ini istilahnya seperti apa sih? Nanti tujuannya buat apa? Saya nggak tahu. Kalau dulu kan yang penting ada suaranya, ya kan? Wah, Bang Son ada suaranya, didengar orang banyak, oke, udah seneng, ya kan? Itu kepuasan, dibayar gitu kan. Tapi ternyata kalau setelah sekolah, ya kita langsung pola pikir kita jadi apa yang kita lakukan itu semuanya ada teorinya gitu loh. Oke. Apa yang kita lakukan jangan sampai salah, karena kalau sampai salah, sampai itu akan fatal akibatnya. Fatal akibatnya pertama, kita akan rusak alat. Ya kan? Itu fatalnya kita akan rusak alat, dan alat itu kan nggak murah. Pasti mahal. Mahal kan. Dan kita akan diketawain orang kan malu, gitu kan. Jelas sih. Dan paling nggak kalau di sekolah itu kita tahu basicnya, dasarnya, kita memulai untuk membangun sebuah sound system yang baik dan benar secara profesional itu seperti apa. Oke. Gitu. Tapi dulu waktu pertama kali nyoba-nyoba tuh belum sekolah nih, gabung lah. Pasti kan ngelihat yang udah profesional kan, udah berpengalaman gitu kan. Nah, bukannya bisa kayak gitu aja ya? Atau kayak gimana menurut? Bisa aja seperti itu. Saya dulu juga banyak baca. Oke, nyari-nyari dulu kan info ada juga. Majalah audio yang terkenal di Indonesia ya kan. Saya nggak mau nyebutin namanya dong. Ya kan? Tapi itu teman-teman ini belajarnya pakai majalah zaman itu ya. Beda sama zaman sekarang ya. Ada kan? Aku tuh masih nyari majalah ya. Nyari majalah. Dan saya nggak berani nyebutin namanya kan. Ini belum itu kan belum nanti iklan kan.
Jadi ada majalah yang ternama di Indonesia nih. Saya sering baca itu, setiap bulan saya beli. Setiap bulan saya beli, saya baca artikel-artikelnya tentang equalizer lah, tentang power amplifier lah, tentang mikrofon. Ya dari situ saya tahu gitu. Saya tahu oh ini, terus ada artikel dari Pak David Klein gitu kan. Saya seneng kan sampai saya bikin klip. Oke. Sorry Pak, saya bikin clippingnya gitu, saya kumpulin gitu. Clipping ya, tahun kapan ini? Wah, ngeri kan? Iya, ngerti Pak. Kan? Zaman jadi saya kumpulin jadi satu majalah gitu, dan itu masih ada sekarang majalahnya. Saya simpan itu. Jadi artikel-artikel soal artikel-artikel tentang sound itu saya baca gitu. Dan ada yang ngerti, ada yang enggak. Oke. Ya kan? Kalau saya nggak ngerti kan saya mau nanya ke siapa nih? Masa nanya majalah kan nggak tahu ya. Saya waduh kan nanya ke siapa ya kan? Waktu itu juga saya belum punya rekan yang maksudnya belum punya teman-teman yang ada diskusi, nggak tahu nanya sama siapa ya. Pada zaman itu juga mohon maaf YouTube juga belum terlalu booming gitu kan. Jadi ya cuman sekedar baca, oh ini taunya oh istilahnya ini. Oh ya udah. Tanya ini, tapi nggak tahu, nggak menyelesaikan gitu loh. Ya, tuntas pengen secara tahu ini ya. Sampai dalam nggak tahu. Ya, gitu. Tapi, ya gitu. Nah, kalau masuk sekolah, masuk sekolah gimana tuh? Belajar dari dasar ya jadinya. Impian masuk ke sekolah itu memang udah lama gitu. Pengen kan di situ kan ada iklannya kan. Dulu ada iklannya nih Studio 21 nih, wah pengen nih sekolah di Studio 21 waktu itu namanya Studio 21. Wah pengen nih masuk ke sini nih. Lihat-lihat informasinya, mahal banget nih biayanya, nggak mungkin nih ya kan, orang desa, orang kampung, saya kan dari Jogja gitu. Orang kampung gaji setiap bulan cuma 200.000 ya kan, masa mau nggak mungkin deh masa ke Jakarta sekolah, nggak mungkin lah itu. Tapi namanya impian. Dan tekad saya harus sekolah nih. Ya paling enggak saya usahalah nabung, mengumpulkan uang segala macam lah untuk bisa merealisasikan mimpi saya ini untuk bisa sekolah. Karena saya merasa penting gitu. Karena saya pengen tahu gitu loh. Apa yang enggak terjawab yang saya baca itu sehari-hari dalam baca gitu. Saya pengen ada jawabannya lebih dalam lagi gitu. Nah, tapi kalau sekarang nih Mas, kan orang bisa cari itu di YouTube, bisa itu di yang lain. Kira-kira kalau sekolah pentingnya buat apa tuh kalau menurut Nah, ini kan modernisasi sekarang kan ada YouTube ya kan. Orang bisa ngeliat tutorialnya di mana-mana kan, diterangkan seperti ini. Tapi kan pasti ada sesuatu yang pasti kita pengen nanya kan. Ya, interaksi ya, nanya. Nah, kita yang pentingnya itu interaksi. Segera pengen dapat jawabannya seperti apa. Ya. Tapi kalau maunya kita lagi ada yang ngajarin nih. Gitu kan bisa langsung ngajarin saya nih. Mas, ini kok begini sih Mas ini? Ini gimana caranya nih? Langsung dijawab kan? Oh, itu maksudnya begini. Tapi kalau di YouTube ke komen dulu, kita komen lama kapan nih balesnya, yang lain lagi ada yang bahas nggak kapan gitu balesnya ini yang bikin konten ini lama banget nggak terjawab Mas. Ya kalau saya ngeliat sih berarti ada ini ya, jadi kayak lingkungan ya yang membentuk kita, jadi ada atmosfer tertentu ya paling nggak itu juga ya. Kalau gabung di sekolah juga kan ketemu sama orang-orang yang punya minat dan yang sama ya dengan minat itu. Kesenangan dan mereka punya jejaring bahkan ya dengan kehidupan lagi gitu. Dan mungkin karena kan kita mungkin pengetahuan cuma sampai sini nih. Ada teman kita yang udah di sini nih. Ya. Ada teman lagi kita di sini. Nah itu saya bertemu dengan teman-teman yang nggak sombong gitu loh. Maksudnya saya nanya ini ya pasti itu masuknya begini nih Mas, dijawab. Jadi saling membantu lah. Jadi saya ketemu orang-orang yang mau membantu ya lebih. Ya lingkungan belajarnya jadi membuat kita terupgrade terus ya. Terupgrade terus. Ya gitu. Menarik sih ya. Memang berarti butuh sekolah juga ya untuk gitu ya. Penting. Untuk dia. Gitu. Jadi bukan hanya perlu tapi penting. Gitu. Kan gitu. Ya. Nah kalau akhirnya ngeliat tuh Mas, kan sebelumnya kan udah belajar langsung, terus sekarang udah sekolah gitu kan. Ada juga nih temen yang dulunya belajar full sekolah langsung, baru habis itu praktek gitu. Ada bedanya nggak sih kalau ngeliat di lapangan? Ini baru ketemu barusan tadi nih temen. Kalau saya dulu sekolah dulu Mas, baru keceplok gitu kan. Dengar ceritanya, wah kayaknya kok lebih effortnya tuh perjuangannya lebih tinggi. Oke. Karena kan kalau kita kan udah praktek udah pernah ngerusak alat ya. Udah beli speaker satu gitu kan. Bikin angus power amplifier gitu kan. Mikrofon dijatuhin rusak itu udah pernah ngalamin ya. Waktu di kelas itu nggak boleh ya kan. Tapi kalau yang teman-teman ini lebih langsung dipakem ya. Lebih tertata kayaknya kan. Jangan ya. Ini harus begini ini tertata. Jadi kayaknya lebih bagus kalau ya tapi semuanya dulunya bagus sih. Ada masing-masing ya. Karena waktu sekolah juga Mas berarti udah pernah bisa recall pengalaman sebelumnya ya karena ini pasti. Jadi kayak
dijelaskan dengan mentornya bahwa ini oh iya, ini dulu ya saya kasusnya ini gini. gitu ya. Bener ya. Jadi teman-teman kalau nggak mau ngerusak alat banyak-banyak sekolah dulu berarti ya. harus ya kan. Karena di situ kita akan diajarin kok cara membaca manual book. Kita diajarin. Baca spesifikasinya juga kita diajarin. Oh ini spesifikasinya seperti ini. Saya dulu nggak tahu. Jadi kita beli mikrofon baru. Oh ini. Yang penting kalau cek kalau ada suaranya. Udah rusak berapa alat waktu itu? Ya. Aduh berapa ya? Gak enak nih ngomong sama bos yang lama nih, sorry bos. Gitu. Ya tapi itu salah bosnya juga nggak nyekolahkan dari awal, Pak. Iya itu tempat kerja yang lama. Oh iya betul. Udah tutup, untungnya udah tutup sih. Jadi jangan dibahas ya, gitu. Oke, berarti ini ya emang ada pengalaman tersendiri saat kita sekolah ya, sekolah audio ada. Kayaknya itu dipelajarinya lebih sistematis ya, jadi lebih tertata. Lebih sistematis, ya. Gitu. Dan tadi ya interaksi dan lingkungan yang bisa membuat kita semakin upgrade. Benar sekali. Gitu. Dan di sekolah itu kan kita nggak maksudnya kita dikasih jadwal ya. Kita sekarang ini belajar tentang apa, tentang apa. Jadi nggak dicampur aduk jadi satu. Pusing kita kepalanya. Pokoknya dalam semalam harus bisa ngerti semua. Gitu. Jadi semuanya dari awal kita benar-benar dari basic bahwa signal flow seperti apa. Bagaimana audio itu bisa suara itu bisa tercipta karena apa segala macam. Bagaimana cara membaca frekuensi segala macam ya gitulah. Tapi sebenarnya bisa nggak sih mas kalau misalnya saya nih nggak tahu terlalu banyak gitu langsung masuk aja sekolah sebenarnya nggak masalah kan berarti bisa dibimbing untuk ini nggak harus punya pengalaman seperti mas dulu. Tapi kan pasti tahu nanti. Iya. Kalau udah masuk kan pasti tahu kan. Masuk aja. Harus belajar gitu ya. Kapan mau daftar? Waduh, saya kok langsung ditanya ini. Ya jadi ini menarik ya karena di Indonesia profesinya kan sebenarnya sangat luas ya. Jadi sangat luas. Kalau mas sendiri spesifikasinya di ini ya. Saya jadi audio engineer ya untuk broadcasting ya gitu. Jadi bukan yang konser atau yang itu ada lain lagi ya itu kalau itu lain lagi. Tapi kebetulan saya juga kadang-kadang dibajak ke sana. Iya, ditarik. Tolongin dong gitu. Ya siap. Ya gitu. Dan itu punya spesifikasi masing-masing ya gitu. Iya punya punya tingkat kesulitan sendiri, punya intrik-intrik sendiri, punya tips-tips untuk apa yang harus dilakukan sih itu masing-masing ada sendiri-sendiri. Dan nanti pas di sekolah itu jadi ini ya, jadi bahasan yang spesifik lagi ya karena bisa jadi tempat diskusi jadinya akhirnya gitu. Oke. Dan kebetulan waktu itu kan satu angkatan kebetulan saya sama ada teman itu nggak satu profesi ya, ada teman satu itu sebagai video editor. Video editor, tapi dia ikut kelas audio ya kan karena dia butuh juga dapat pasti karena dia kan pengen ngedit video dengan audio yang bagus juga dong. Betul. Gak hanya gambar aja yang bagus, audio juga harus bagus dong. Masa sekarang TV-nya udah hadir tapi suaranya nggak bagus kan gitu. Suaranya MIDI gitu. Iya kan. Jangan dong gitu kan gitu. Terus ya gitu. Iya ya. Jadi sebenarnya banyak yang apa ya maksudnya kalau dilihat rentang profesinya luas sekali ya. Luas sekali. Itu. Dan setelah kita itu kan kita mau jadi apa gitu kan. Kita mau bergerak fokus kemana nih? Mau ke audio design atau kita mau ke jadi sound engineer atau ke jadi monitor engineer atau mau ke broadcast segala macam itu dah. Dan asiknya jadi gitu ya karena di sekolah kita ketemu beberapa spesifikasi itu jadi lingkungannya luas ya gitu. Luas. Kalau misalnya kalau kita di sound engineer di broadcast aja mungkin kita nggak akan pernah punya perspektif soal yang lain itu. Kita ketemu sama orang itu bikin audio design gimana caranya kita nggak bakalan tahu. Tapi kalau kita ketemu gitu caranya begini triknya wah kayaknya enggak deh, saya susah kayaknya gitu. Saya ini aja deh. Tapi kan kita tahu ya kalau butuh nanti kemana, kalau ini kemana gitu ya. Jadi bikin akustik ruangan yang bagus gimana? Nah itu ada teman saya nanti itu kan. Gimana nih yang bagus gitu? Wah, itu saya nggak tahu saya. Ada profesi sendiri yang memang dia tentang fokus untuk bikin akustik ruangan yang bagus seperti apa. Contohnya aja. Gitu. Nah kalau sebagai audio engineer di broadcast mas, menurut mas hal yang didapat banget selama sekolah itu yang jadi bekal banget buat di audio engineer broadcast itu apa? Kalau jadi kalau dari sekolah itu yang saya dapat untuk broadcast karena saya harus bikin signal flow yang benar. Jadi kalau di broadcast kan kita harus ada urut-urutannya kan kita ini audio mau kemana. Kayak contohnya kita bikin live musik nih. Live musik kan yang buat audio di studio seperti siapa, seperti apa, itu terus nanti buat di broadcastnya seperti apa, ya kan? Untuk di MCR-nya master control room-nya sendiri beda lagi seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ada 3 orang atau 4 orang lah, satunya buat monitor lah gitu kan. Itu masing-masing sendiri mempunyai kesulitannya masing-masing gitu kan. Nah tapi di sekolah ini jadi saya tahu harus bikin signal flow seperti apa yang benar segala macam gitu. Dan itu saya praktekkan di tempat kerja yang sekarang ini ya
aman gitu. Makanya apa yang saya lakukan itu benar semuanya gitu. Nggak ada kendala, nggak ada masalah yang harus bikin kita pusing, enggak ya. Karena saya udah tahu harus melakukan apa dulu nih. Karena dasarnya saya udah dikasih tahu ya. Gitu. Harus begini-begini. Oh ya, saya harus bikin sinyal flow-nya biar semuanya tertata rapi. Dan orang yang kerja sama saya pun, maunya rekan kerja gitu ya. Saya kasih itu ya, saya kasih kertasnya ini seperti ini, list track-nya segala macam. Udah pasti tahu. Oh, harus tahu. Oh, ini berarti orang sekolahan ya. Bikin ini kayaknya bikin orang sekolahan gitu ya. Tertata rapi. Paling enggak itu ada manajemennya lah gitu loh. Jangan amburadul enggak jelas gitu lah. Betul Mas. Memang itu kayaknya jadi spesifikasi teman-teman yang ambil sekolah di audio ya. Jadi bisa merasakan sendiri hal-hal yang benar. Iya, harus keringetan saya tuh. Oke, itu jadi ini kita. Saya juga di beberapa bidang mungkin ada yang seperti itu ya. Kelihatan kalau dia memang ini sekolahan sih memang ya ini. Walaupun sama-sama bagus mungkin keluarannya gitu ya. Orang awam mungkin lihat bagus, tapi pas kita ngelihat flowchart kerjanya mungkin kita lihat yang ini lebih tertata. Ini memang berarti udah tahu teorinya gitu ya. Seperti begitulah. Itu. Kira-kira begitulah. Lebih menarik sekali ini memang Mas. Saya jadi tertarik untuk belajar apa gitu ya. Masih bisa masuk nggak ya? Gitu. Udah dibuka pendaftaran kok. Udah dibuka ya? Iya. Ada kelas singkat kok. 1-2. Ini langsung promo. Ada kelas malam juga ada. Gimana itu? Silakan. Saya pengennya kelas subuh sebenarnya. Saya biar lebih ini. Ada itu privat itu. Oke, teman-teman yang tertarik ya dalam dunia audio dan ingin menggali lebih jauh lagi, apalagi teman-teman yang sudah terlibat di broadcasting ya, mungkin seperti Mas Kurnia gini, itu juga bisa menggali pengalaman lebih jauh ya. Benar. Bisa untuk mengalami seperti. Dan sekolah itu memang ada hal yang kita bisa dapat di praktik di lapangan ya, tapi ada beberapa juga yang memang ternyata lebih penting saat kita di sekolah, bukan hanya sekedar sistematik teorinya, tapi juga dapat lingkungan, dapat perspektif dari berbagai rekan-rekan yang berprofesi yang berbeda. Itu. Bisa berbagi pikiran lah sama orang gitu. Kalau kita ada masalah, kita masih ada siapa kita mau nanya ke siapa nih? Kita punya mentor. Interaksinya masih dapat gitu. Dan tadi kita bisa ketemu ya, bukan cuma dari sound engineer yang di broadcast doang, mungkin bisa yang dari yang ini macam-macam itu. Jadi kita punya perspektif yang lebih kaya. Oke. Makasih Mas Kurnia udah berbagi ya di channel ini. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi tentang topik-topik yang lebih menarik lain gitu ya. Pengalamannya sebagai sound engineer di dunia broadcasting seperti apa, nanti bisa lebih digali lagi nanti lebih jauh. Sebenarnya masih panjang sih ceritanya. Panjang ya. Cuman waktunya kalau dibatasin ya udah nanti kita buat lagi ya podcastnya sendiri gitu ya. Kita bikin channel sendiri. Jangan dong. Jangan bikin channel sendiri. Oke, thank you udah berbagi. Sama-sama. Teman-teman PDK, terima kasih sudah menyaksikan ini. Simak obrolan berikutnya di channel ini. Sampai jumpa semua.